Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Selma, Ahmalia, Feby, Khairunisa, Ika, hadir Bu. Lexi, Hadir Bu. Nana. Ibu. Alhamdulillah, berarti semua hadir ya hari ini. Nah, kemudian kita akan tes terlebih dahulu untuk melihat kemampuan orang yang dalam diri sendiri dalam sebisa mungkin. Waktunya cuma 5 menit. Iya, ringkasnya nggak lama-lama ya. Mulai dari sini ya. Ya Bu. Sudah selesai? Materi kita pada hari ini adalah bakteri. Tapi sebelumnya ini mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Virus. Betul, kita minggu lalu belajar tentang virus. Jadi apa sih perbedaan dari virus dan juga bakteri yang mau kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Bentuk tubuhnya Bu. Bentuk tubuhnya. Terus apa lagi? Ukurannya Bu. Ukurannya lagi. Struktur tubuhnya. Terus materi genetik apa yang terkandung dalam virus? Minggu lalu kita sudah belajar DNA, DNA atau RNA. Ini tidak mengandung kedua-duanya. Nah, Ibu ingin menampilkan sebuah video kepada kalian. Nanti di akhir video Ibu akan memberikan pertanyaan. Jadi tolong perhatikan videonya ya. Kita semua pasti mengenal yang namanya hiu, bahkan sebagian dari kita sangat menyukai makanan. Namun, untuk kekasih proses pembuatan hiu dibantuan bakteri. Salah satu bakteri yang membantu proses pengolahan hiu adalah Lactobacillus mactesi.
klorofil seperti wajah sehingga bersifat heterotроf. Heterotроf merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dalam hal ini tidak dapat berubah bahan anorganik menjadi organik, sehingga makhluk heterotроf harus mengambil bahan organik dengan cara memangkas makhluk hidup lainnya. Kebanyakan bakteri bersifat seperti ini. Kebalikan heterotроf adalah autotrof, di mana organisme dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Biasanya dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki klorofil, misalnya tumbuhan, protista, dan termasuk beberapa jenis bakteri. Secara umum, bakteri memiliki ukuran 0,5 hingga 5 mikron. Jika dikonversi ke milimeter, 1 mikron sekitar 0,01 milimeter. Kita tidak akan bisa melihatnya secara langsung. Jika ingin melihat bakteri, harus menggunakan alat bantu mikroskop. Titik sel bakteri mengandung peptidofika. Peptidofika merupakan senyawa penyusun titik sel bakteri yang bersifat kaku dan bertanggung jawab untuk integritas sel dan memberikan bentuk pada sel. Beberapa jenis bakteri di sel mempunyai kemampuan khusus yaitu mengeluarkan lendir ke permukaan titik sel. Lendir yang terakumulasi dalam bentuk kapsul. Kapsul ini berperan sebagai pelindung diri bakteri untuk bertahan di tempat yang tidak membutuhkannya. Bakteri yang memiliki kapsul lebih bersifat patogen dibanding yang tidak. Bakteri bereproduksi secara aseksual dengan organ diri dan secara seksual atau paraseksual melalui 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transkripsi yang akan dibahas lebih lengkap pada video selanjutnya. Bentuk bakteri bermacam-macam, ada yang fokus atau bulat, basil atau batang, dan ada juga yang berbentuk spiral atau terpilih-pilih. Yang lebihnya juga akan dibahas pada video selanjutnya. Baik, tadi kalian sudah menonton videonya. Kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tadi dalam video sudah disebutkan ada beberapa macam bentuk bakteri. Ada yang bisa jawab? Ya, ada batang, bulat, satu lagi ada spiral. Spiral. Itu bentuk dari virus. Kemudian kita ukurannya sangat kecil, 0,5 sampai 5 mikrometer. Alat apa yang kita gunakan untuk kita bisa tahu kalau misalkan bentuk-bentuk, oh ini bulat, oh ini batang, mikroskop. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta ini mampu untuk memahami pengertian dari bakteri, kemudian mampu untuk menguraikan ciri-ciri bakteri, menjelaskan struktur bakteri, dan juga dapat membandingkan perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berdasarkan struktur dinding selnya. Nah, jadi kalian pernah nggak melihat makanan basi atau orang yang makan makanan basi dan sembarangan sakit perut, atau mungkin kalian pernah mengalaminya? Kira-kira mikroorganisme apa yang berperan dari kedua kejadian tersebut? Iya, bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membagikan dalam beberapa kelompok, 2 kelompok saja. Sepertinya nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam KPD ini. Setelah itu nanti waktunya hanya 20 menit untuk mengerjakannya. Kemudian kalian akan presentasi di depannya. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Jadi kalau kerjakan kerjakannya bisa dibagi-bagi dan cepat selesai. Kemudian semuanya harus kerja ya. Jadi itu akan menilai kerjaannya. Memakan selanjutnya dalam melaksanakan aktivitasnya.
sudah mengingatkan kalian untuk membawa beberapa referensi. Oh iya, tidak ada kamera. Ya. Dokumennya tinggal main lagi. Sudah selesai? Sudah cukup. Sekarang silakan kelompok 1 maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap LPD bakteri. Perkenalan, nama saya Selma. Saya Nurmanisa, saya Sirja. Dan itu mengapa bakteri bisa menyebabkan keracunan? Nah, jawaban yang telah kami diskusikan adalah bakteri itu menyebabkan keracunan karena menghasilkan racun atau toksin yang merusak organ pencernaan atau mengganggu fungsi tubuh setelah masuk bersama makanan. Nah, jadi ketika makanan yang sudah kita makan, lalu toksin dan bakteri masuk ke dalam tubuh dan mengiritasi saluran pencernaan sehingga menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan juga demam. Kemudian kedua, mengapa salmonella dan juga bacillus cereus ini bisa bertahan dalam makanan yang sudah dimasak? Jadi jawabannya karena kedua bakteri ini, yang pertama itu ada bacillus cereus, dia dapat membentuk endospora, yaitu lapisan pelindung tebal yang membuatnya tahan terhadap panas, kering, dan bahkan bahan kimia. Jadi walaupun makanan itu dimasak, sporanya tetap bisa hidup. Kemudian pada salmonella itu dia tidak membentuk spora, tapi dia bisa bersembunyi di bagian makanan yang tidak matang sempurna atau bertahan dalam suhu hangat jika pemanasan tidak cukup lama. Kemudian pertanyaan nomor 3 sudah mulai. Baik, pertanyaan yang ketiga, gimana menurutmu bagian apa dari tubuh bakteri yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan ekstrim? Adapun jawaban yang telah kami diskusikan yaitu bagian tubuh bakteri yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan ekstrim adalah dinding sel, kapsul, endospora. Karena ketiganya berfungsi sebagai pelindung dari panas, kekeringan, dan zat berbahaya. Baik, sebenarnya akan dijelaskan mengenai sifat. Untuk yang mengubah apa perbedaan kedua hal sifat atau struktur selnya? Jawabannya adalah salmonella adalah bakteri gram-negatif dengan dinding sel tipis dan tidak memiliki spora. Sedangkan bacillus cereus adalah bakteri gram-positif yang memiliki dinding sel tebal dan dapat membentuk endospora sehingga lebih tahan terhadap panas. Terima kasih. Baik, itu dia jawaban yang telah kami sampaikan. Teman-teman dari kelompok 2 mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ika. Nah, jadi kami dari kelompok 2 ini bertanya ke kelompok 1. Jadi kan di sini dibilang tadi untuk yang nomor 1, kalau misalnya bakteri itu dia kan menghasilkan racun atau toksin kan, yang ada bisa menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, bahkan demam. Nah, pertanyaan kami itu apakah gejala-gejala tersebut dalam bisa jangka waktu panjang atau hanya beberapa hari saja atau beberapa jam, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Silakan kelompok 1 juga pertanyaan-pertanyaannya.
hari. Dan untuk cara mengatasinya ya periksa dokter atau beli obat di klinik. Bagaimana? Mungkin kami juga seperti itu karena kami melihat dari berita-berita yang beredarkan tentang keracunan MPG itu, jadi mereka biasanya Ya, pasti jalan-jalan makan suami. itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan pemerintah untuk presentasi. Nah, jadi setelah teman-teman tadi presentasi, kalian presentasi tadi jawabannya sudah benar. Bakteri itu dia bisa menyebabkan keracunan karena menghasilkan racun toksit. Jadi tadi mungkin ada teman-teman yang bertanya berapa lama biasanya itu dia begitu makan, sedangkan mual tuh biasanya dia kalau misalkan muntah terus yang berketerusan dia akan dibawa biasanya ke rumah sakit dan diberikan antibiotik biasanya. Kemudian ibu akan memberikan materi kepada kalian. Nah, bakteri itu merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal, bersel satu, dan tidak memiliki membran inti atau biasa disebut juga dengan prokaryotik. Kemudian pada umumnya memiliki dinding sel tapi tidak memiliki klorofil. Dan bakteri pertama kali ditemukan itu pada tahun 1674 oleh Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan dari Belanda dan juga penemu mikroskop dan tunggal. Selanjutnya, ciri-ciri dari bakteri yaitu umumnya dia berdiameter sekitar 0,5 sampai dengan 5 mikrometer seperti yang ada di video tadi. Kemudian dia tidak memiliki membran inti, tidak memiliki organel bermembran, tidak memiliki dinding sel peptidoglikan, dan memiliki asam nukleat berupa plasmid. Selanjutnya, bentuk dari bakteri itu ada 3. Yang pertama itu basil yang berbentuk seperti batang, kemudian fokus bulat, dan yang terakhir itu ada spiral. Kalian dapat melihat gambar di depan, yang tengah itu yang seperti batang, yang ini yang spiral, dan kemudian yang di ujung sana itu seperti fokus bulat. Nah, ini struktur dari bakteri. Strukturnya itu terbagi menjadi 2, ada struktur luar dan juga struktur dalamnya. Struktur luarnya itu terdiri dari dinding sel, kapsul, membran plasma, flagella. Kemudian ada struktur dalamnya itu sitoplasma, nukleik, plasmid, dan juga ribosom. Kalian bisa membaca yang sudah di-share di grup ya. Kalau misalkan di depan tidak terlihat dengan jelas. Ibu. Kemudian ada bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding selnya itu menyerap warna violet dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya itu menyerap warna merah dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Jadi perbedaan antara gram positif dan juga bakteri gram negatif itu terletak pada dinding selnya. Mana bakteri gram positif di dinding selnya tebal, yang negatif itu tipis. Nah, selanjutnya dari penjelasan hari ini ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kesimpulan kita hari ini. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Silakan Ahmadiyah. Jadi bakteri itu adalah organisme yang bersatu dan dia tidak memiliki. Ya, bakteri ini dia tidak memiliki bulat, lengkap, sama sempurna. Benar. Kemudian mungkin Ika ingin menambahkan. Jadi bakteri itu sangat kecil, sekitar 0,5 sampai 0,5 mikrometer, sehingga dia hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Betul sekali. Jadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman-teman hari ini sudah terlihat. Kemudian tadi ada yang bisa menyimpulkan tentang bakteri gram positif dan juga bakteri gram
lihatin. Silakan Lexi. Dari dindingnya tadi. Iya dari dindingnya. Sampai dalam posisi mungkin dari sana lebih tebal dari kan biasanya kamu di daerah dengan Ibu akan memberikan soal post-test pada kalian. Waktunya hitungan 5 menit, jadi tolong dikerjakan. Jangan lihat kiri kanan, dikerjakan semuanya. Untuk melihat apakah kalian paham dengan materi kita hari ini atau masih kurang paham. Sudah selesai? Gratis ya. Untuk minggu depan, materi kita adalah tentang reproduksi bakteri, kemudian cara bakteri bertahan di lingkungan yang ekstrim. Jadi kalau mempelajari mungkin materi yang berkaitan dengan materi kita ataupun video-video dari YouTube. Karena minggu depan sebelum kita memulai pelajaran, kita akan bertanya kepada kalian. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kemudian silakan ketua kelas untuk dengan berdoa. Berdoa dengan berdoa. Sekian ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.